Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas Intan Pariwara kelas 10 bab plantai bagian uji kompetensi 4. Mari kita simak bersama-sama. Nomor 1, perhatikan ciri-ciri tumbuhan berikut. Ciri-ciri tumbuhan dari suku Cucurbitaceae ditunjukkan oleh angka. Jadi ciri dari tumbuhan ini yang pertama adalah akarnya tunggang. Lalu mempunyai hiasan bunga berbentuk spiral. Susunan tulang daunnya menyirip, memiliki sulur, dan juga memiliki batang berbentuk segi lima. Nah, berarti berdasarkan ciri-cirinya yang paling tepat adalah nomor 1 dan juga nomor 4. Hiasan bunganya berbentuk spiral dan juga memiliki sulur. Maka jawabannya adalah yang C. Nomor 2, tumbuhan berbiji juga disebut dengan tumbuhan Anthophyta karena, kita jabarkan dulu satu persatu. Dapat dibedakan antara akar, batang, dan juga daun itu disebut dengan Chromophyta. Yang B, tumbuhan yang masih berupa lembaran atau talus ini disebut dengan Ptalophyta. Lalu sudah memiliki pembuluh angkut, ini disebut dengan Tracheophyta. Kalau belum memiliki pembuluh angkut berarti Atracheophyta. Kalau menghasilkan bunga berarti dia disebut dengan Anthophyta. Maka jawabannya di sini adalah yang D. Nomor 3, Galih akan menanam beberapa jenis tumbuhan berikut di kebun belakang rumahnya. Sebelum melakukan penanaman, Galih mengelompokkan tumbuhan tersebut ke dalam kelompok monokotil dan juga dikotil. Pengelompokan tumbuhan monokotil dan dikotil yang akan ditanam Galih yang benar adalah, kita identifikasi dulu satu persatu. Yang pertama ada kurkuma. Nah, kurkuma ini kunyit termasuk ke dalam monokotil. Lalu ada Phaseolus radiatus, ini termasuk ke dalam kacang hijau. Nah, kalau kacang hijau berarti dia anggota dari dikotil. Musa paradisiaca. Ini adalah tanaman pisang. Pisang masuk ke dalam monokotil. Dendrobium itu adalah anggrek merpati. Jadi dia masuknya ke monokotil. Nomor 5, manihot adalah tanaman singkong. Masuk ke dalam dikotil. Dan yang keenam, capsicum. Ini adalah tanaman paprika, jadi dia masuk ke dalam dikotil. Jadi secara berurutan yang benar antara monokotil dan dikotil adalah yang B. Jadi untuk yang monokotil adalah nomor 1, 3 dan juga 4. Dikotilnya nomor 2, 5 dan 6. Nomor 4, tumbuhan berikut yang termasuk dalam kelas yang sama dengan tumbuhan pada gambar di samping adalah, jadi ini gambar dari tanaman cabai yang dia masuk ke dalam capsicum. Yang termasuk dalam divisi Angiospermae dari kelas Dicotyledon. Tumbuhan yang dikelompokkan ke dalam kelas yang sama dengan cabai adalah Solanum tuberosum, yaitu kentang. Jadi jawabannya adalah yang D. Nomor 5, tumbuhan Angiospermae yang bersifat xerofit merupakan anggota dari famili. Jadi tumbuhan xerofit itu adalah tumbuhan yang hidup di tempat kering. Ciri-cirinya daunnya mengalami reduksi dan termodifikasi menjadi duri. Contohnya adalah tumbuhan kaktus. Kaktus ini masuk ke dalam famili Cactaceae. Jadi jawabannya adalah yang A. Nomor 6, alat perkembangbiakan seperti gambar di samping ditemukan pada tumbuhan. Nah, ini gambar dari Strobilus. Strobilus itu alat perkembangbiakan tumbuhan Gymnospermae. Nah, contohnya yang memiliki Strobilus seperti pada gambar itu adalah anggota dari Pinus. Jadi jawabannya adalah yang D. Nomor 7, pernyataan yang tepat mengenai bagian-bagian pada gambar di samping adalah, kita identifikasi satu persatu dulu. Untuk yang nomor 1 itu adalah benang sari atau organ penghasil gamet jantan. Nomor 2
adalah gambar dari mahkota. Nomor 3, gambar dari putik atau penghasil gamet betina. Nomor 4 adalah kelopak bunga. Nomor 5 adalah bagian dari ovarium. Maka di sini yang paling tepat adalah yang B. Bagian 2 merupakan bagian perhiasan bunga. Karena tadi kan bagian nomor 2 adalah mahkota. Nomor 8, perhatikan gambar kedua tanaman berikut. Kedua tanaman tersebut dapat dikelompokkan ke dalam tingkatan takson yang paling rendah yang sama. Nama takson yang dimaksud beserta pengelompokannya adalah, jadi gambar yang nomor 1, gambar yang pertama itu adalah ketelah pohon. Sedangkan gambar yang kedua adalah karet. Nah, kedua tanaman ini dikelompokkan ke dalam divisi spermatopita, yaitu tumbuhan berbiji. Lalu subdivisinya adalah angiospermae, tumbuhan berbiji tertutup. Kelasnya sama-sama masuk ke dalam kelas dikotil, biji berkeping 2. Dan familinya adalah Euphorbiaceae, yaitu batangnya mengandung getah berwarna putih. Jadi tingkatan takson yang paling rendah dari tanaman ketela pohon dan juga karet adalah familinya. Jawabannya yang E. Nomor 9, produk pada gambar di samping dapat dibuat dengan memanfaatkan tumbuhan. Jadi gambar ini adalah gambar dari minyak goreng. Nah, minyak goreng itu dibuat dari kelapa sawit. Nah, kelapa sawit itu nama ilmiahnya adalah Elais guineensis. Jadi di sini jawabannya adalah yang E. Untuk yang A, itu adalah tumbuhan kina yang bisa dimanfaatkan sebagai obat malaria. Yang B adalah enceng gondok yang merupakan gulma dan dapat dimanfaatkan sebagai pakan ternak. Yang C itu adalah tumbuhan pala yang termasuk ke dalam rempah-rempah yang biasanya digunakan pada bumbu masakan. Sedangkan yang D itu adalah genjer yang merupakan gulma yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan makanan atau sayuran. Nomor 10, perhatikan tabel berikut. Pasangan yang tepat antara jenis tumbuhan spermatopita beserta peranannya ditunjukkan oleh angka. Jadi untuk yang nomor 1, Eichhomia itu biasanya digunakan sebagai pakan ternak. Yang kedua, Gnetum gnemon itu digunakan sebagai bahan makanan karena kan dia melinjo. Nomor 3, Areca itu sebagai obat cacing. Nomor 4, Morinda sebagai obat hipertensi. Nomor 5, Psidium guajava itu sebagai obat diare. Maka di sini jawaban yang paling tepat adalah 2 dan juga 5. C. Sekian pembahasan kita kali ini. Share video dari Biologi Education 96 jika kamu merasa channel ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.